Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ica Febrianti, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Konsep Produksi, Distribusi, dan Konsumsi. Langsung saja. Pengertian produksi. Pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dapat dikatakan memiliki nilai. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian faktor-faktor produksi. Barang dan jasa yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, sebagian besar harus diproduksi. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Adapun yang dimaksud dengan faktor produksi adalah suatu yang diperlukan dalam melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya alam. Yang dimaksud adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam ini berupa tanah, pasir, hewan, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Kedua, sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia, baik yang berupa jasmani maupun rohani, yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. 3. Sumber daya modal. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Contohnya adalah uang, tanah, mesin, peralatan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Keempat, keterampilan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif dan yang mengambil keputusan, serta berani menanggung segala risiko. Tugas pengusaha adalah mengatur dan menentukan serta mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oleh sebab itu, seseorang pengusaha perlu memiliki keterampilan dalam mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Produsen adalah mereka yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah mereka yang menggunakan barang atau memakai barang atau jasa. Dalam kenyataan hidup, produsen dan konsumen tidak selalu ada di wilayah yang sama. Mungkin letak produsen berada di luar kota, sedangkan yang tempat tinggal konsumen berada di kota atau sebaliknya. Barang-barang yang sudah diproduksi tidak akan berguna jika jauh dari konsumen. Fungsi distribusi. Sebagai besar barang-barang yang dihasilkan oleh produsen segera sampai ke tangan konsumen memerlukan proses yang panjang. Tempat tinggal konsumen tidak selalu berada dalam suatu wilayah dengan produsen. Tempat tinggal konsumen tidak sama, tetapi terpisah-pisah. Dengan demikian, fungsi distribusi adalah A. Menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, dan B. Membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Kemudian saluran distribusi. Saluran distribusi yang sekarang ini kita jumpai dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran dan saluran tidak langsung. Saluran distribusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Saluran distribusi langsung. Dari produsen ke konsumen, biasanya hanya sedikit barang yang dipasarkan secara langsung. Misalnya, seorang petani menjual berasnya kepada konsumen dengan cara dibawa sendiri ke pasar.
atau peternak penghasil susu menjual sendiri dengan cara pergi ke rumah-rumah dengan sepedanya. Dan B. Saluran tidak langsung yang dibagi menjadi dua, yaitu produsen ke pengecer ke konsumen dan dari produsen ke grosir ke pengecer dan ke konsumen. Selanjutnya, lembaga-lembaga distribusi. Keberadaan lembaga distribusi sangat penting dalam kegiatan ekonomi, karena melalui lembaga distribusi inilah barang-barang produksi dari produsen dapat dijual ke konsumen. Adapun lembaga-lembaga distribusi itu adalah sebagai berikut: A. Grosir, B. Agen, C. Pedagang eceran. Alat-alat distribusi. Untuk memperlancar pelaksanaan distribusi diperlukan alat-alat, yaitu A. Alat pengangkut. Alat pengangkut berguna untuk memindahkan atau menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Alat pengangkut diperlukan guna memperlancar distribusi, sehingga barang tersebut dapat sampai ke konsumen tepat pada waktunya. B. Alat penyimpanan atau gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan barang yang belum terjual, serta untuk menampung barang yang belum tersalurkan. Selain itu, gudang digunakan untuk penghimpun barang jadi yang siap untuk dijual atau bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. C. Alat promosi. Promosi sangat penting dalam perdagangan, yaitu usaha untuk memperkenalkan barang kepada masyarakat umum. Melalui promosi diharapkan masyarakat umum sebagai konsumen tertarik, sehingga konsumen dapat minat untuk membeli. Cara yang dapat digunakan dalam promosi antara lain melalui iklan, reklame, selembaran, pameran, majalah, radio, televisi, dan sebagainya. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Selama masih hidup, manusia memerlukan konsumsi, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di perkotaan. Setiap hari manusia berkonsumsi, baik yang berupa barang atau jasa. Berkurang atau hilangnya guna barang karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan jasa memerlukan alat memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang. Antara lain, A. Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi akan mempengaruhi konsumsi seseorang. Apabila barang yang tersedia jumlahnya sedikit, maka mereka akan berusaha mengurangi konsumsi. B. Harga barang tinggi. Rendahnya barang konsumsi akan mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi seseorang. Jika harga barang konsumsi tinggi, maka konsumsi akan berkurang, dan sebaliknya. Jika harga barang rendah, maka konsumsi mereka akan bertambah. C. Penghasilan atau pendapatan tinggi. Rendahnya penghasilan atau pendapatan seseorang akan mengaruhi banyak sedikitnya konsumsi. Jika seseorang memiliki penghasilan tinggi, artinya orang tersebut memiliki daya beli yang banyak, sehingga mereka mampu membeli barang dalam jumlah yang banyak, sehingga konsumsi juga banyak. Selanjutnya, nilai suatu barang. Nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukar dengan barang yang lain, serta kemampuan barang untuk dapat dipakai memenuhi kebutuhan. Suatu barang dikatakan mempunyai nilai apabila barang tersebut mempunyai kemampuan untuk dipakai atau dapat ditukar dengan barang atau jasa lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka nilai suatu barang dibedakan menjadi dua. A. Nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukar dengan barang lain. Nilai tukar ini dapat dibagi menjadi nilai tukar objektif dan nilai tukar subjektif. Nilai tukar objektif adalah kemampuan suatu barang karena barang tersebut dapat ditukar dengan barang lain. Misalnya, satu sepeda motor dapat ditukarkan dengan 3 televisi. B. Nilai pakai. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Nilai tukar dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Nilai pakai objektif adalah kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, listrik memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk penerangan.
Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.